Teman-teman Instastory-an, mantan penyidik Bareskrim Polri, Brigjen Pol Purnawirawan Yosefa Sri Suwarti menyatakan BAP bisa berubah di pengadilan. Hal ini karena terungkapnya fakta-fakta baru yang diperoleh dari para saksi di persidangan. Jadi teman-teman semuanya kalau melihat kasus Vina ini ya Ibu ya, sangat kompleks dan cukup rumit. Dan kebetulan karena di sebelah saya ini ada Ibu Sri Suwari. Beliau ini adalah polisi wanita yang 40 tahun mengabdi di kepolisian dan 2/3 hidupnya itu adalah berada di reskrim ya Bu? Iya. Mengungkap kejahatan sebagai penyidik. Nah ini gimana kalau Bu Sri ngelihatnya sebetulnya kasus Vina ini tuh apa sih yang bikin rumit dan segitu kompleksnya sampai 8 tahun ini masih misteri, bahkan sampai sekarang udah terungkap pun masih misteri. Ya. Ini pertanyaan yang bagus Mbak Anggi. Saya berharap melalui tayangan ini paling tidak kita terinformasi dengan baik. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa kenapa 8 tahun masih berselimut kegelapan. Iya. Ya. Pertama saya ingin menjelaskan ini kasus 2016. Sebenarnya kasus ini telah selesai di 2016 itu. Telah selesai, telah disidangkan. Cuma tidak selesai secara utuh. Iya. Baru sekian tersangka. Iya. Masih ada yang tidak ada tersangkanya. Sehingga 8 tahun ini memunculkan asumsi-asumsi yang belum tentu benar. Tetapi asumsi itu digulirkan secara berulang oleh orang banyak sehingga diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah saya ingin mengatakan kenapa sampai 8 tahun, bisa jadi selama 8 tahun orang ini kan sedang dicari. Mungkin Mbak Anggi bertanya lagi, kok begitu jadi viral 3 hari udah ketemu? Iya. Nah secepat itu. Menurut pengalaman saya yang paling dekat barangkali habis penanganan kasus itu tim kan yang menangani, katakan kayak kita nih tim ada beberapa, tiba-tiba saya harus cabut nih sekolah, harus cabut pindah tugas, harus cabut, sementara yang tertinggal sudah dapat perkara baru, akhirnya ini tenggelam. Iya. Tenggelam, muncul kembali setelah ada judul film. Nah ini nih menurut saya kegelisahan publik adalah ada campur aduk praduga, ada campur aduk praduga yang sesungguhnya. Kenapa saya mengatakan praduga? Kegiatan kepolisian itu sebenarnya adalah serangkaian, ini dari pengertian penyidik ya, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk membuat terang suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya, bukan pelakunya. Masih tersangka. Kapan dia dikatakan pelaku? Setelah diputus pengadilan. Nah, yang 7 orang kemarin, 8 orang ya, 8 orang kemarin sudah ditetapkan sebagai pelakunya berdasarkan putusan pengadilan. Itulah hukum kita. Nah, sekarang bagaimana dengan 3 orang? Kenapa sebelumnya 3 atau 2? Polisi tidak akan pernah gegabah dalam menetapkan seseorang. Karena kewajiban dia membuat terang melalui bagaimana caranya membuat terang? Dia mengumpulkan bukti menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Bukti yang menghubungkan antara sebuah peristiwa dengan pelakunya. Nah bukti ini banyak. Bisa ada keterangan saksi, bisa ada keterangan ahli. Keterangan ahli itu ketika orang-orang yang memeriksa secara forensik bisa jadi. Bisa keterangan saksi bukan saksi mahkota. Nah, dalam kasus ini lebih banyak saksi mahkota. Maka muncullah nama-nama yang hanya saksi mahkota lah yang tahu. Tapi polisi tidak boleh terjebak dengan kata-kata yang mereka ucapkan. Mereka boleh-boleh saja mengungkapkan 10, 15, 3. Tapi Polri saat ini baru menemukan 1. Jadi bukti yang didalami oleh kepolisian baru mampu mengungkap 1. Apakah itu selesai? Belum. Ini kan baru membuat jelas, membuat terang suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya. Nah, setelah kita temukan itu diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum akan melakukan pemeriksaan apakah bukti-bukti yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian, bukti ini masih bersifat praduga semua loh, bukan dugaan pasti.
Kita kan bekerja berdasarkan tadi dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Jadi nggak semaunya sendiri. Karena dalam hal menurut cara yang diatur oleh undang-undang bisa diuji oleh semua orang yang punya kompetensi di situ. Pekerjaan kepolisian diuji oleh kejaksaan, lalu nanti diuji lagi di pengadilan, diperiksa di pengadilan, sehingga kalau pengadilan dalam hal ini majelis hakim memiliki keyakinan, ya diputus. Oke. Kalau tidak yakin, pasti akan dikembalikan lagi. Saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Termasuk DPO itu. Nah, kenapa DPO yang 3 tiba-tiba hilang, dicoret oleh Polri? Saya pastikan tidak dicoret. Tidak ada pretensi untuk mencoret itu. Tetapi saat ini, tadi, dalam hal menurut cara, dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Dari menurut bukti-bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian baru mengarah kepada satu orang. Oke, berarti sebenarnya begini ya, Bu Sri, kita bersama jalan ya Bu ya. Berarti sebenarnya gini, pada saat kejadian itu, kalau saya mau merecall kembali, korbannya ini kan sudah meninggal, dua-duanya. Betul. Dan kemudian kita belum tahu apakah mereka yang sudah tertangkap beberapa tahun yang lalu, apa kesaksiannya mereka berapa orang kan kita belum tahu. Betul nih, juga, gitu kan ya. Udah tahu, katakanlah menurut dia. Katakanlah menurut tersangka atau 11. Katakanlah menurut mereka 11 atau mungkin bisa jadi 8 sebenarnya. Bisa jadi. Jadi 8-8-nya sudah Bisa ditangkap. jadi. Sehingga sebetulnya yang difilmkan ini itu yang akhirnya menjadi perspektif atau persepsi Bisa publik. jadi. Oh, pelakunya ada 11, oh pelakunya ada 15 jadi. gitu kan. Jadi belum tentu sebetulnya. Saya mohon maaf. Antara film sama perkara itu berbeda. Film, oke, inspirasinya dari fakta. Iya. Dia kan menjual. Tapi masih bisa dikembangkan, bisa begitu. Iya, maksudnya dia kan possibility menjual itu ada. dan pasti karena dia menjual mesti ada dong metode pemasaran. Iya, Ada gimmick di sana, ada dramatisasi biar lebih berkesan, biar lebih menarik minat orang. Tapi kalau penyidikan fakta. Oke, berarti sebenarnya belum tentu juga yang difilmkan itu sepenuhnya betul, tapi belum tentu juga yang difilmkan itu sepenuhnya salah. Betul, sebetulnya gitu. Makanya semuanya. possibility itu selalu ada. Kalau film itu tidak pernah salah, karena itu kan karya fiksi. Oke. Itu bukan film dokumenter. Betul, ya. Itu film fiksi. Iya. Ini harus, itu bukan dokumenter, betul, nah, betul. harus dipisah. Dalam hal ini iya. Harus dipisah. Bukan seperti kayak American Murder itu dokumenter gitu. Iya. Kalau dokumenter dia case by case, orang per orang. Iya. Jadi inilah yang membuat ada framing-framing yang dikirim melalui, barangkali saya jujur belum nonton. Iya, berarti termasuk begini Ibu, Peggy yang saat ini ditangkap, sebelumnya itu kan ada yang menyatakan bahwa dia ini korban salah tangkap. Saya tidak tahu nama ya, saya tidak ingin terlibat nama. Kalau memang salah tangkap, salah, ada mekanisme hukum untuk mengkonter itu. Mbak Anggi ketangkep. Oke, saya cari pengacara. Saya tidak layak ditetapkan sebagai saksi. Pakai itu pra peradilan. Ada ruang hukum yang bisa dipakai untuk itu. Ketika ada juga yang mengatakan, tahu nggak kenapa para tersangka itu babak belur di pengadilan, Pak Hakim, saya selama disidik atau selama penyidikan saya dihajar, maka seluruh keterangan saya cabut. Boleh. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak ada itu dulu? Kan di situ ada pengacara juga. Saya tidak menjudge siapa-siapa. Artinya saya ingin menyampaikan kalau toh polisi melakukan hal-hal yang tidak patut ketika mengungkap perkara itu, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Katakanlah dalam konteks ini, saya dihajar, dipaksa untuk mengaku, udah bonyok, baru macam-macam lah. Itu yang saya dengar Di depan pengadilan, Pak Hakim saya terpaksa berbicara begitu karena saya bonyok. Terus apa yang sesungguhnya terjadi? Ceritakan. Pasti begitu Hakim ngomongnya. Iya. Sekarang kamu ceritakan apa yang terjadi. Kan Hakim juga tidak menjadikan BAP itu sebagai acuan murni. Kalau takut gimana Ibu? Ketika berhadapan dengan majelis hakim, takut nantinya keluarganya diancam atau lain sebagainya, itu mungkin nggak Ibu? Saya bilang takut itu personal ya. Ya sangat mungkin terjadi.
Tapi kan ketika tersangka di pengadilan dan memang bukan dia pelakunya, ada pengacaranya, ada pembelanya yang memberikan penguatan-penguatan. Kenapa baru teriak sekarang itu loh. Make sense. Berarti itu sih, karena jadi sekali lagi ya, dalam konteks ini saya tidak punya kepentingan membela siapa-siapa. Saya hanya ingin mengatakan mari kita jernih, kita kawal kasus ini sampai selesai. Saya ajak kita kawal kasus ini. Bagaimanapun ini negara kita, bagaimanapun polisi yang bekerja ini adalah kepolisian negara Republik Indonesia yang harus kita pastikan harus semakin profesional. Mereka dibiayai, gue udah sipil nih, yang dibiayai dengan biaya-biaya pajak kita, maka kita berhak dong dan bahkan mungkin berkewajiban sebagai warga negara yang baik untuk memastikan bahwa polisi kita semakin hari semakin profesional. Apabila dalam penyidikan kasus ini ada hal-hal yang perlu dievaluasi, kita lihat evaluasinya dari aspek apa? Apakah dari aspek kompetensinya? Aspek kompetensi maka pendidikan harus diperkuat. Materi pendidikan harus diperkuat, terutama di bidang penyidikan. Apakah dari aspek integritas? Integritas sidik semua, manusianya masih hidup kan? Artinya bagi saya citra lembaga atau institusi ini pertaruhan. Maka institusi harus bertindak dengan semua instrumen yang ada. Itu sih. Berarti sebenarnya masyarakat nggak bisa juga untuk teman-teman semuanya langsung mematok bahwa wah polisi kerjanya nggak bener nih gitu, karena ini ada banyak sekali variabel-variabel, ada variabel film, ada juga variabel gimmick gitu kan ya. Itu. Bisa jadi juga memang proses yang sulit itu karena satu dan lain hal lah gitu kan. Dan tadi saya terkletik gitu ya begitu Ibu Sri bilang kalau memang saya membayangkan itu kalau memang saya tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan kepada saya. Saya diancam, saya diancam pada saat saya disidik. Ketika saya masuk ke pengadilan dengan saya memiliki para kuasa hukum yang ada di samping saya tinggal teriak gitu kan. Tidak perlu takut. Seberani-beraninya orang, toh Anda jangan merelakan Anda di penjara sekian lama. Kalau tidak melakukan apa yang dituduhkan. Berani bicara lantang di pengadilan. Pengadilan adalah arena untuk mencari kebenaran. Untuk memeriksa perkara ini benar nggak bahwa Anda semua adalah pelakunya. Tapi kalau Anda diam saja, why pertanyaannya? Pengadilan itu selalu dijangan Anda sehat, Anda Sri Suwari, benar, usia Anda sekian, iya benar, sehat, bisa diperiksa, kan selalu ditanya begitu. Karena kan begini Ibu, ketika kita bicara mengenai kasus kriminal dan kemudian penyidikan oleh tim kepolisian, tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa kami rakyat kecil, kami lebih mudah untuk ditekan oleh polisi. Kita jangan menjadikan ini, anggapan ini menjadi sebuah truisme. Saya hanya bisa mengatakan begitu, kita tolak dong. Rakyat harus tolak bahwa itu tidak boleh terjadi. Tapi kalau kita menjadikan itu sebagai sebuah kebenaran, berarti kita berkontribusi untuk merusak negara kita. Berarti harus berani, kita punya hak bicara. Equality before the law. Kalau ada perlakuan-perlakuan yang tidak equality, dipaksa. Oke, selama di kantor polisi saya dipaksa. Nanti loh di pengadilan gua nyanyi. Oke, ketika itu bicara mengenai mereka yang sudah keluar terus akhirnya mereka nyanyi, saya dipaksa begini-begini, tapi ketika di pengadilan mereka tidak bertindak. Nah, kalau dari analisanya Ibu Sri Suwari, yang baru-baru ini kita lihat ketika DPO Peggy itu ditangkap, kan ada tuh gestur yang ketika dia mau berbicara ditutup mulutnya. Saya tidak membaca gestur itu. Kenapa? Bisa jadi polisi bilang kamu gaduh. Jadi sepertinya si tersangka ini berusaha menunjukkan bukan saya loh pelakunya, saya juga korban salah tangkap. Bukan saya pelakunya, lakukan langkah hukum. Nah, barangkali Peggy bisa belajar nih, pengacaranya juga bisa belajar. Ungkap semua di depan pengadilan. Saya juga sejujurnya, kenapa polisi, kalau polisi itu takut, nggak mungkin Peggy disandingkan. Saya pikir kejadian ini, saya tetap melihat dari perspektif yang positif. Apapun rasanya sepahit apapun, ini adalah obat mujarab. Ini menurut saya sih fair enough ya teman-teman. Bahwa tadi Bu Sri bilang ketika menetapkan seseorang menjadi seorang tersangka, itu polisi sudah melakukan pekerjaannya, ada caranya.
sebagai penyidik. Menurut cara menurut yang caranya diatur oleh undang-undang. Tapi Ketika dia melawan undang-undang itu uji dengan para peradilan. betul, ketika memang pelaku tidak merasa melakukan kesalahan dan tidak seperti yang dituduhkan, silahkan bersuara dan bernyanyi di pengadilan, di persidangan. Peggy ini masih punya kesempatan. Ya, fair enough. Dan saya juga pikir pelaku yang sudah diputus juga masih punya kesempatan. Biarkan proses hukum berjalan, kita kawal bersama. Kalau memang Peggy bukan pelaku pembunuhan Eki dan juga Vina, kita sama-sama dengarkan bagaimana nanti pembelaan akan disampaikan pada saat di pengadilan. Dan kita juga biarkan dan mempercayai bagaimana aparat bekerja melakukan penyidikan dengan sebaik-baiknya. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story yang akan datang.